Anda kembali di Kabar Petang Pilihan. Pemirsa, Indonesia patut berbangga dua sosok anak bangsa berhasil turut mengembangkan vaksin AstraZeneca. Selain Indra Rudiansyah, Karina Citra Dewi Jo disebut-sebut turut berpartisipasi mengembangkan vaksin AstraZeneca. Karina bergabung dalam tim manufaktur vaksin AstraZeneca yang berhasil memproduksi vaksin dalam skala besar dalam kurun waktu yang singkat. Ilmuwan asal Indonesia Karina Citra Dewi Jo, wanita dengan gelar doktor bidang bioteknologi lulusan Royal Melbourne Institute of Technology Australia, merupakan salah satu ilmuwan utama dalam pengembangan proses manufaktur vaksin AstraZeneca yang sukses memproduksi vaksin paling banyak didistribusikan di dunia. Akhir pekan ini, Karina akan mewakili tim manufaktur AstraZeneca dalam menerima penghargaan Pride of Britain di London, Inggris. Penghargaan ini merupakan satu dari sejumlah penghargaan yang diterima tim vaksin Universitas Oxford sejauh ini. Karina menemukan formula 30 ml sel pada 15 Januari 2020 lalu. Temuan ini memungkinkan produksi vaksin lebih banyak 10 kali dengan menggunakan sel hanya sekitar 2 sendok makan. Publikasi ilmiah terkait formula 30 ml sel ini akan diterbitkan Universitas Oxford pada bulan November. Formula 2 sendok makan sel ini yang memungkinkan produksi vaksin dapat dilakukan dalam skala besar dengan biaya semurah mungkin. Vaksin Oxford AstraZeneca adalah vaksin yang memiliki jangkauan paling luas dan digunakan di lebih 170 negara termasuk Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ilmuwan asal Indonesia, Dr. Karina Citra Dewi Jo, peneliti di Jenner Institute Universitas Oxford, yang juga menjadi anggota tim manufaktur pembuatan vaksin AstraZeneca, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Selamat petang waktu Indonesia, Dr. Karina. Ya, selamat sore, Mbak. Selamat petang. Iya, kita ucapkan selamat untuk prestasinya. Kabar baik, Mbak Karina. Dokter Karina, bagaimana sebenarnya suka duka yang dialami ketika melakukan penelitian ini? Ya, banyak suka dukanya. Sukanya karena kerja keras kami akhirnya bisa digunakan banyak orang dan juga menyelamatkan banyak orang. Dukanya ya pada saat itu kita sebenarnya tidak ada waktu. Vaksinnya sudah dibutuhkan dalam waktu dekat. Dan tidak ada tenaga kerja kan selain saya sendiri di dalam laboratorium, dan juga saya tidak bisa melakukan kesalahan sedikit pun karena jadwal uji ini sudah ditetapkan, jadi bebannya berat. Bebannya berat, artinya pada beberapa waktu yang lalu Dokter Karina juga sempat merasa ingin menyerah begitu? Ya, ada beberapa titik pada saat itu yang ya, jadi karena pekerjaannya sangat banyak dan terus-menerus kita tidak ada waktu untuk istirahatkan. Kita kerjanya 15-16 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan ya, makin lama pekerjaannya makin banyak. Ya, saya waktu itu, dan juga kan saya tidak bisa melakukan sedikit pun kesalahan. Jadi saya bilang sama bos saya nggak kuat lagi. Iya. Saya mau keluar saja dari. Dokter Karina, lalu apa yang membuat Anda bertahan dan menyelesaikannya hingga tuntas? Jadi waktu itu saya masih ingat, waktu itu saya cuma ada di dalam laboratorium dengan satu research assistant yang membantu saya untuk membuat buffer dan untuk order supply gitu. Terus waktu itu banyak kerjaan di dalam lab, tapi kan yang bisa dilakukan asisten terbatas. Jadi ya, semua harus saya kerjakan sendiri. Waktu itu hari itu saya harus ada di dalam laboratorium sampai jam 3 sampai jam 4 pagi di dalam laboratorium. Oke. Saya itu sangat capek sekali. Saya telepon bos saya bilang, ini kalau setiap hari begini saya nggak kuat. Terus bos saya memberikan pengertian sih kepada saya. Katanya inilah salah satu kegunaan dari ilmuwan.
itu yang harus kita lakukan. Karena saat ini saat darurat kita harus lakukan sebaik-baiknya, dan banyak orang yang meninggal gitu karena COVID-19 ini. Jadi kita harus tetap bekerja sebaik-baiknya. Iya. Jadi besoknya saya tetap kembali bekerja. Seperti Oke. itu saja. Dokter Karina, sebenarnya apa yang dicita-citakan Dokter Karina? Apakah menjadi ilmuwan vaksin ini juga menjadi salah satu yang dicita-citakan? Ya, saya cita-cita saya nggak tinggi-tinggi sekali. Saya cuma mau membuat karya yang bisa digunakan untuk orang banyak, menaikkan taraf hidup orang banyak. Nggak mau jadi seperti ilmuwan hebat atau apa, tidak. Saya kerjakan sebaik mungkin yang saya bisa. Oke, akhir pekan ini Dokter Karina akan mewakili tim ya untuk mendapatkan penghargaan. Sebenarnya penghargaan ini apa? Ya, jadi ya saya diberikan kesempatan untuk menerima penghargaan ini mewakili tim. Jadi penghargaan ini namanya Mirror Pride of Britain Award. Jadi penghargaan yang diberikan untuk pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, baik. Dokter Karina, pertanyaan terakhir, berapa lama waktu yang dibutuhkan tim sebenarnya untuk meneliti dan juga memproduksi vaksin ini hingga bisa didistribusikan dan digunakan untuk masyarakat dunia? Jadi ya periode untuk pekerjaannya sekitar yang intensif itu 18 bulan. 18 bulan kita harus teknologi transfer ke banyak lab-lab di dunia. Tapi yang untuk skala kecilnya saya intensif risetnya dalam waktu 3 bulan ke depan sebelum ada pandemi ini. Jadi formulanya saya temukan dalam waktu 3 bulan, tapi dalam waktu 1,5 bulan itu saya harus membuat proses untuk skala yang lebih besar, skala 200 liter. Baik. Jadi ya periodenya 18 bulan. Baik, terima kasih banyak Dokter Karina sudah meluangkan waktunya, yang kita tahu pasti sudah banyak agendanya, kesibukannya. Terima kasih sudah mau berbincang di Kabar Petang Pilihan. Kami ucapkan selamat dan sukses terus, Dokter.